Anda sudah tadi menyaksikan, pemirsa, potongan dari pernyataan ataupun pidato yang disampaikan oleh Muldoko sesaat kemudian setelah diresmikan ataupun ditasbihkan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB yang berlangsung di Deli Serdang, Sumatera Utara pada Jumat kemarin. Kemudian juga tadi kita sudah menyaksikan bagaimana reaksi dari AHY dengan tegasnya bahkan sempat berkata dosa kalau kita membiarkan saja siapa yang bisa berbuat macam-macam kepada partai kita. Nanti kita akan bahas mengenai hal ini. Bagaimana makna dari pernyataan dari AHY ataupun juga dari Muldoko, dari gestur mereka, dari kata-kata pilihan mereka. Nanti bisa dianalisa oleh Kang Acep Iwan Saidi selaku pakar semiotika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Kang Acep. Kang Acep. Baik, sepertinya kita masih ada kendala untuk bisa mendengar suara Kang Acep, masih akan kami perbaiki. Tapi sudah siap juga untuk bisa bergabung dalam diskusi ini, juga memberikan pandangannya Bang Andi Malarangeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam Bang Andi. Waalaikumsalam, selamat malam. Baik, dan juga tentunya malam hari ini kita masih menanti dari Bang Ali Mukhtar Ngabalin untuk bisa bergabung dalam diskusi ini, juga memberikan pandangannya termasuk apa sikap, apa langkah dari KSP berikutnya. Bang Andi, tadi sempat saya dengar bagaimana Mas AHY ini begitu tegasnya memberikan pernyataan, memberikan komentar terhadap apa yang terjadi di Deli Serdang kemarin. Bahkan berkata mereka ini gerombolan tak punya norma dan etika hukum. Dosa bagi kita kalau diam saja. Mungkin bisa dijelaskan bagaimana kemarahan, kekesalan dari AHY atau Mas AHY, Bang Andi? Mereka ini adalah kelompok orang ya gerombolan seperti yang abal-abal menyelenggarakan KLB abal-abal dan memilih ketua umum yang abal-abal juga. Ini kan karena apa? Karena tidak sesuai dengan ADART yang berlaku. ADART yang berlaku adalah ADART sesuai dengan hasil Kongres kelima tahun 2020. Dan dengan demikian, karena itu tidak sesuai dengan ADART, ya tentu saja abal-abal namanya. Baik, Bang Andi, rasanya ini merupakan masa terberat bagi Partai Demokrat. Terpecah menjadi dua, bahkan kalau Bang Andi ini saya kutip, ini Bang Andi yang ngomong, ada begal politik, begal partai. Yang begitu karena ingin nafsu memiliki kekuasaan, akhirnya Partai Demokrat jadi korban, Bang Andi. Ini tidak ada dualisme kepemimpinan, cuma ada satu isme kepemimpinan, yaitu yang dipimpin oleh Ketum AHY yang sah. Nah, kalau yang lain-lain sih abal-abal ngaku-ngaku aja. Jadi kalau orang ngaku-ngaku aja kan ya nggak bisa dibilang dualisme. Mereka mengaku sampai sekarang ini, kita bicara sekarang ini malam ini, yang terdaftar dan sah di Kemenkumham dimasukkan dalam lembaran negara adalah Ketua Umum AHY dengan ADART tahun 2020. Jadi begitu itu. Baik, jadi ini bukan dualisme karena hanya ada satu saja yang sah, tapi rasanya ini juga butuh pembuktian bagaimana langkah ke depan, termasuk upaya konsolidasi yang dilakukan oleh Mas AHY beberapa hari ini, hari Jumat, kemudian juga hari ini. Nah, ini bisa berjalan dengan sesuai rencana nggak? Itu mungkin nanti akan jadi kita lihat patokannya untuk bisa membuktikan bahwa ini tidak terjadi dualisme, hanya Mas AHY yang resmi sebagai Ketua Umum, Bang Andi. Ya, sekarang kita sedang melakukan, Ketua Umum sedang melakukan konsolidasi. Tadi di kantor DPP, di depan para wartawan hadir 34 ketua DPD dari seluruh Indonesia. Menyatakan loyalitas bersama-sama Ketum AHY. Malam ini juga kita akan Ketum AHY akan melakukan Commander's Call kepada 514 ketua DPC seluruh Indonesia untuk sama-sama bersama-sama menjaga kehormatan partai, menjaga kedaulatan partai dari elemen-elemen kekuasaan yang mencoba mengambil alih secara paksa kepemimpinan Partai Demokrat, bekerja sama dengan segelintir orang kader Partai Demokrat atau mantan kader Partai Demokrat yang ingin menjual-jual partai ini. Yang ini kita lawan, kita harus lawan. Kenapa? Karena mereka ini hanya modalnya itu modal kekuasaan semata. Ini jadi kalau kita sudah tahu lah skenario-nya, mereka mau bikin KLB abal-abal, lalu setelah itu katanya besok atau kapan mau datang ke Kumham, mendaftarkan ke Kumham. Nah, lalu kemudian berpikir, ya nggak apa-apa abal-abal, yang penting disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM.
Ya, tapi kan publik juga melihat secara keseluruhan. Bagaimana modelnya mau disahkan model begitu itu? Ya, saya suka kalau Bang Andi sudah semangat seperti ini berapi-api. Tapi berbicara mengenai berapi-api, rasanya bagaimana cara Muldoko juga menyampaikan pidatonya setelah didaulat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB juga berapi-api. Ini mungkin Kang Acep Iwan Saidi punya pandangan tersendiri selaku pakar semiotika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kang Acep. Maaf tadi sepertinya kita ada gangguan hubungan. Apakah Kang Acep sudah bisa mendengar saya sekarang? Saya masih belum bisa untuk mendengar suara Kang Acep. Kang Acep? Halo. Baik, Iya, iya. Kang Acep bisa mendengar ya? Ya, oke. Mohon maaf, saya baru bisa mendengar suara Kang Acep sekarang. Kang Acep, Oke. baik. Nanti sebelum kita berikan atau kita dengarkan pandangan dari Kang Acep, saya juga akan menyapa terlebih dahulu Bang Ali Mukhtar Ngabalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Ali. Malam Putri, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bang? Sehat, Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sebelum nanti Bang Ali juga bisa berikan pandangannya bagaimana sikap KSP setelah Pak Muldoko ini ditunjuk ataupun didaulat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB. Kang Acep monggo silakan bagaimana melihat baik itu secara gestur ataupun pemilihan kata-kata, pemilihan diksi dari Pak Muldoko setelah didaulat sebagai Ketua Umum. Karena begitu berapi-api, begitu jelas dan tegasnya, bahkan sampai mengepalkan tangan memungkinkan kata Demokrat yang kemudian diamini juga oleh para peserta kongres di sana. Monggo Kang Acep. Sebelumnya saya ingin nanya dulu Mbak Putri. Ketika pertama berita ini, peristiwa ini muncul, Mbak Putri terkejut nggak? Sebenarnya saya tidak terlalu terkejut karena kan ini sudah isu lama yang digulirkan, begitu kan? Oke. Ya, seakan-akan kabar KLB kemarin ya sebagai hal yang kemudian mengamininya atau memberikan bahwa kemarin apa yang ditiupkan adalah positif, begitu. Oke. Beberapa orang menyatakan kepada saya agak terkejut juga, terutama dengan apa yang dilakukan oleh Pak Muldoko ya. Karena dari sisi gestur Pak Muldoko itu bukan orang yang bukan orang yang sangat ambisius di dalam politik gitu loh ya. Jadi ini menyebabkan juga beberapa orang mengatakan kepada saya ini agak terkejut. Tapi saya katakan bahwa kita sudah terbiasa sebetulnya mendengar ini ya, menyaksikan peristiwa-peristiwa semacam ini. Ya, tapi kalau Anda terkejut, itulah saya katakan ini adalah gestur politik kita yang memang absurd gitu ya. Saya ingin menyebutnya sebagai absurditas politik gitu ya. Nah, orang-orang akademis mungkin yang murni akademik akan menyebut ini sebagai sesuatu yang absurd itu karena memang kadang tidak terkejut oleh sesuatu yang sebenarnya tidak harus terjadi gitu ya. Nah gitu. Jadi seperti kita mendengar berita kematian ya, terbiasa sebetulnya kematian itu, tapi ketika mendengarnya kita terkejut juga gitu loh ya. Jadi sekali lagi inilah yang menurut saya gestur politik yang absurd. Nah pada posisi yang absurd seperti ini maka kita tidak bertanya tentang pesan-pesan dan mana-mana politik sebetulnya ya. Yang kita yang kita ini kan kemudian yang kita perhatikan kemudian dampak dari semua ini ya. Jadi bukan persoalan makna, bukan persoalan pesan politik atau bukan juga persoalan moral politik dan etika politik, tapi apa dampak dari situasi ini ya. Saya melihat bahwa ini kan sebetulnya ada sekam ya. Ada sekam di Partai Demokrat. Apa tandanya ada sekam? Dari pernyataan Maxo Pakua misalnya ketika mengatakan bahwa memang ada permasalahan. Terus juga dari konferensinya siapa itu AHY juga menyebutkan bahwa ini adalah sekelompok orang yang memang punya masalah. Jadi memang ada barisan sakit hati. Nah cuma sekam ini kemudian dinyalakan menjadi api oleh orang yang menurut saya yang seharusnya memadamkan api, ikut memadamkan api itu ya. Dalam ini yang katakanlah orang di luar partai internal Demokrat sendiri. Nah kemudian Pak Muldoko menurut saya kalau dilihat dari sisi gesturnya itu ya beliau memang bersemangat menyatakan kepercayaan dirinya yang tinggi ketika didaulat sebagai ketua Partai Demokrat versi KLB ini. Tapi kalau kita hubungkan dengan konferensinya di awal sebulan yang lalu ketika beliau diisukan akan yang dalam bahasa AHY itu akan mengkudeta Partai Demokrat.
Nah kan Pak Muldoko ini bicaranya hal-hal yang sebaliknya, ya, hal-hal yang sebaliknya, mengatakan bahwa itu persoalan internal Demokrat, saya orang luar, dan seterusnya, gitu kan. Jadi dari situ saya melihat bahwa sebetulnya Pak Muldoko ini memang bukan orang politisi yang piawai dalam politik, gitu ya. Jadi pada titik itu saya melihat bahwa Pak Muldoko ini memang masuk ke dalam satu lingkaran orang-orang politis tadi sekelompok Partai Demokrat itu, ya, dan kemudian masuk di situ, maka dia masuk ke dalam lingkaran itu dan kemudian mengatakan ikut tergoda lah kata-kata seperti itu, ya, kalau menurut saya sih, ya, dari gesturnya itu. Makanya ketika ditanya di dalam konferensi pertama itu, tampak beliau kan sebetulnya agak gugup gitu loh, agak gugup dan lain-lain. Ciri dari beliau sebetulnya tidak percaya diri pada saat itu ketika terakhir ada konferensi sudah selesai, beliau pergi, kemudian ada wartawan yang mengatakan Bapak tidak percaya diri, tiba-tiba Pak Muldoko kan balik lagi tuh. Saya tidak pernah tidak percaya diri, gitu kan. Dan itu kan sebenarnya pernyataan itu menunjukkan justru beliau sebetulnya sedang salah tingkah, gitu ya. Kalau orang yang percaya diri ya sudah biarkan saja kan, seperti itu, ya. Jadi menurut saya itu justru menunjukkan bahwa ada ketidaktenangan, gitu. Tapi ketika sebulan kemudian, ya, kemudian ketika dinyatakan beliau sebagai ketua KLB itu kemudian berbicara dengan menggebu-gebu itu, menurut saya itu juga lagi-lagi menunjukkan bahwa beliau bukan seorang politisi, gitu loh, ya. Baik. Jadi melihat ini, saya sih melihat seperti itu, Mbak Putri, ya. Baik, Kang Aceh, beliau bukan politisi dan juga tidak piawai dalam hal politik. Nanti mungkin catatan ini akan kita bahas dalam segmen selanjutnya, termasuk mungkin Bang Ali bisa berikan komentar mengenai hal ini. Tapi nanti ya Bang Ali, ya, sabar dulu, termasuk juga Bang Andi Malarangeng dan juga Mas Nyarwi. Kita akan jeda sejenak dan kami akan segera kembali sesaat lagi.